Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga setelah melewati liburan panjang akhir tahun, semangat belajarnya kembali refresh sehingga semua materi yang akan kalian terima pada semester ini bisa kalian tangkap dengan baik dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai desain grafis ya. Sebelum saya lanjut dengan desain grafis, saya akan mengingatkan kalian tetap dengan nasihat-nasihat yang akan bermanfaat untuk kita semua, yakni tentang menjaga protokol COVID kesehatan untuk kesehatan kita bersama. Yang pertama ya, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan yang terakhir mengkonsumsi makanan sehat, multivitamin, dan rajin berolahraga. Apabila ada batuk ataupun ada yang bersin di antara kalian, jangan lupa selalu menggunakan masker. Yang kedua, tutup mulut dengan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa tisu yang sudah digunakan buang ke tong sampah. Terus selain menggunakan hand sanitizer, kita juga sebaiknya rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan dengan menggunakan air mengalir. Sehingga kalau kamu sehat, lingkungan sehat, kita semua Indonesia sehat, semoga kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran yang berbasis tatap muka. Oke, langsung lanjut ke dalam materi kita mengenai desain grafis. Apa itu desain grafis? Oke, ini dia. Desain grafis adalah suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya ingin menyampaikan informasi mengenai tata cara batuk di depan umum. Nah, saya menggunakan rangkaian gambar ya, sehingga apa yang ingin saya sampaikan dapat diterima oleh kalian dengan baik dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Desain grafis ini berasal dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Kita akan lihat masing-masing pengertian dari kata ini. Yang pertama adalah kata desain. Desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas. Ya, tetap intinya kreativitas berpikir. Grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi serta berhubungan dengan proses pencetakan. Ya. Nah, di grafis ini pun nanti akan terbagi dua. Yang pertama ada grafis bitmap. Yang kedua ada grafis vektor. Kita lihat masing-masing pengertian ya. Grafis vektor adalah sebuah gambar digital yang terbentuk dari garis dan kurva secara matematis dari berbagai titik. Gambar vektor tidak tergantung pada resolusi. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam pada pertemuan selanjutnya ya, mengenai kelebihan dan kekurangan dari grafis vektor dan grafis bitmap. Hari ini kita hanya akan membahas pengertiannya saja dulu ya. Kemudian grafis bitmap. Bitmap bisa juga disebut dengan raster, yaitu kumpulan kotak-kotak kecil yang biasa kita sebut piksel. Kotak-kotak kecil ini adalah kumpulan warna yang jika semua disatukan akan membentuk sebuah gambar. Jadi semakin besar piksel dari smartphone yang kamu miliki, maka jumlah kumpulan warnanya akan semakin bervariasi sehingga titik ketajaman gambar akan semakin tajam. Next. Oke, kita masuk dalam dunia desain grafisnya. Kalau tadi kita membahas tentang kata desain grafis dan bagian-bagian dari grafis, sekarang kita masuk dalam beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis dari desain grafis yang sering digunakan dalam dunia industri kreatif ya. Di antaranya adalah yang pertama ada drafter ya.
Drafter ini fungsinya membuat rancangan bangunan atau yang berkaitan dengan arsitektur atau industri, ya. Nah, ini nih buat yang nanti tamat sekolah mau ngelanjutin ke dunia ambil teknik sipil terus jadi arsitek. Nah, di sini kamu mesti memerlukan ketelitian yang tinggi ya, karena ingin membuat bangunan. Untuk membuat bangunan yang bagus dan baik dan canggih itu memerlukan ketelitian yang tinggi dalam merancangnya. Aplikasi yang digunakan bisa AutoCAD, Archicad, 3D Revit Arsitektur. Nah, ini bentuk gambar dari aplikasi ini ya, salah satu bentuk rancang bangunan yang dirancang menggunakan AutoCAD 2012. Selanjutnya, ada yang disebut dengan editor. Fungsinya itu membuat cover atau sampul banner, stiker, bukan striker ya. Kalau striker itu pada bola. Ini stiker, logo, poster, kartu nama, dan banyak hal lainnya. Desain baju juga. Wow, banyak ya. Nah, di sini sering dibutuhkan dalam kehidupan dunia publikasi ya, sering dibutuhkan dalam dunia publikasi dan periklanan. Ya, kalau poster, logo itu banyak untuk iklan ya. Aplikasi yang bisa kita gunakan ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan banyak aplikasi lainnya. Kemudian, ini dia ya, salah satu contoh editing gambar menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Next, ada yang disebut dengan layouter. Fungsinya membuat tatanan letak pada koran atau majalah agar enak dipandang. Jadi kok buat tulisan pada majalah atau koran tadi, biar kita lebih nyaman untuk membaca, tentu tata letaknya juga diatur sedemikian rupa sehingga enak dipandang dan dibaca. Di sini sering dibutuhkan dalam dunia percetakan. Untuk layouter sering dibutuhkan dalam dunia percetakan. Aplikasi yang bisa digunakan: Microsoft Publisher, Adobe PageMaker, dan Adobe InDesign. Ada istilah yang disebut dengan Art Director. Fungsinya itu membuat karya seni berupa visual effect atau hiasan. Ya, untuk Art Director itu kita memerlukan kreativitas yang tinggi. Aplikasi yang dapat digunakan yaitu Photoshop, CorelDRAW, Art Creator, PhotoPaint. Nah, pilih salah satu aplikasi ini untuk menjadi seorang Art Director. Selanjutnya ada yang disebut dengan fotografer. Ini biasa ya, udah sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, sering jumpa juga. Kalau pernah pesta ataupun mengadakan acara, biasanya kita butuh jasa fotografer. Ya, di sini aplikasi untuk fotografer ini kita pakai ada ini ya, ada Photoshop. Oh, di sini kemampuannya dulu harus mempunyai keahlian yang tinggi dalam fotografi ya. Sebelum kita masuk dalam aplikasinya, kamu untuk jadi seorang fotografer harus punya keahlian yang tinggi dalam fotografi, bisa menentukan angle yang pas, titik yang pas, ini objeknya, frame-nya pas nggak gitu, sesuai dengan tema nggak ya. Mesti jago juga dalam edit foto ya, sehingga nanti fotonya jadi hasilnya sesuai dengan event yang kita butuhkan dan hasilnya menjadi lebih perfect. Memerlukan kreativitas yang tinggi, ini wajib. Untuk dunia desain grafis itu perlu kreativitas yang tinggi. Menguasai software aplikasi editing, nah ini harus ya. Terus di sini sering dibutuhkan dalam dunia editor foto, fotografi, dan wartawan. Aplikasinya ada Photo Studio, ada Photoshop, macam-macam ya. Banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk dunia fotografer. Selanjutnya ada animator. Wah, di sini untuk menunjang pekerjaan dalam bidang motion grafis, iklan, dan juga film fantasi, film animasi. Ini banyak ya, film-film kartun Doraemon, Naruto, dan segala macam yang berhubungan dengan kartun. Ini membutuhkan keahlian seorang animator. Di sini untuk menjadi seorang animator, hal yang harus kamu ingat adalah yang pertama, memerlukan daya tahan yang tinggi. Karena untuk membuat sebuah film animasi itu membutuhkan konsentrasi tinggi ya. Mesti sabar. Kalau nggak sabar nggak jadi nanti filmnya. Kreativitasnya wajib tinggi. Jadi kalau nggak, karena durasi waktu untuk membuat sebuah film animasi itu sangat lama, daya tahan kita mesti tinggi sehingga nggak putus di tengah jalan ketika mengerjakan proyeknya ya.
dan butuh pengetahuan yang tinggi juga. Kenapa? Untuk membuat film animasi bukan hanya sembarang film, tapi juga harus sesuai dengan kenyataan, sehingga film tadi juga lebih logis dan bisa diterima di lingkungan masyarakat. Nah, ini biasanya sering dibutuhkan dalam dunia pertelevisian, perfilman, serta advertising atau periklanan. Aplikasi yang dipakai, apa saja yang bisa? Ada Adobe Flash, Adobe After Effects, 3D Maya, GIF Animator, banyak ya. Jadi, ini biasanya aplikasi-aplikasi berbayar ya. Ini salah satu tampilan dari Adobe Flash CS3 Professional. And next, ada yang disebut dengan video editor. Ini biasanya di dunia perfilman butuh ini nih ya. Untuk mengedit film atau video sekaligus merangkapnya sebagai video shooter. Wah, rangkap-rangkap kerjaannya. Di sini memerlukan imajinasi yang tinggi untuk mengedit filmnya menjadi lebih wow. Jadi film yang biasa, kalau proses editornya biasa ya, filmnya jadi biasa. Tapi apabila editornya punya imajinasi yang tinggi, maka film yang biasa bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Sering dibutuhkan dalam dunia industri musik dan perfilman. Musik untuk membuatkan video klipnya ya. Aplikasi yang digunakan biasanya adalah Adobe After Effects, Sony Vegas Video Studio. Ini salah satu contoh tampilan ketika kita akan mengedit sebuah film yang tadinya cuma biasa aja, tapi tiba-tiba misalnya terjadi benturan pesawat dan boom, ledakannya dibikin sedemikian rupa sehingga filmnya menjadi lebih wow, menjadi lebih mendebarkan, ditambah dengan efek soundnya yang mendukung. Selanjutnya ada disebut dengan integrator designer. Ya, ini yang terakhir kayaknya nih ya. Untuk mengedit film atau video sekaligus merangkap sebagai video shooter sama, ya, integrated designer. Cuma di sini harus memerlukan kemampuan yang jauh lebih tinggi lagi dan aplikasi yang digunakan adalah Adobe Premiere Pro. Oke, ini dulu kita bahas tentang dunia desain grafis. Minggu depan kita akan bahas lagi lebih dalam lagi mengenai desain grafis, vektor dan bitmap yang akan kita pahami selanjutnya mengenai aplikasi yang akan kita pilih salah satunya nanti untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kamu, bisa membuat kamu menjadi lebih terbuka pikirannya. Jadi untuk peluang-peluang masa depan, saya itu pengennya nanti setelah tamat SMA mestinya kuliah A, B, C, D, F atau yang mana. Nah, salah satu peluang yang bisa kamu tempuh adalah bisa menjadi seorang animator mungkin, seorang video editor mungkin. Nah, itu nanti tergantung pilihan kamu. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.